saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Akibat gas bocor, 3 ruko di Kota Tangerang ludes terbakar. Gara-gara serempetan, pengemudi mobil dikeroyok massa. Fenomena ikan laut meloncat ke daratan menjadi rebutan warga. Fenomena ribuan ikan yang meloncat ke daratan kembali terjadi. Fenomena langka ini terjadi di pantai Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang. Sejumlah warga tampak berebut memungut ikan yang meloncat ke daratan. Oleh warga sekitar, ikan yang meloncat ini biasa disebut dengan ikan cireng. Banyak yang mengaitkan fenomena ini dengan kemungkinan perubahan cuaca atau tanda peringatan akan bencana alam. Menurut salah satu warga, jumlah ikan yang meloncat ke daratan berjumlah ribuan. Namun ikan jenis cireng kurang laku dijual di pasaran karena banyak durinya. Namun warga tetap mengambil ikan untuk dikonsumsi sendiri. Meskipun kerap kali dikaitkan dengan fenomena alam atau terjadinya bencana alam, namun warga tidak merasa khawatir dan hal tersebut sudah biasa bagi warga pesisir pantai. Namanya Jawa cekong. Cekong, kalau Indonesianya apa itu? Pirang-pirang. Itu buat apa itu? Ikan apa itu yang bisa dipakai? Kadang-kadang sedensis itu Pak, kadang-kadang di pur itu, ikan itu. Bapak juga ikut ngambil Pak? Sering ya. Emang ini timbulnya? Baru adalah 1,5 bulan lah. Oh gitu. Memang ini kejadian ini baru pertama apa memang sebelumnya pernah terjadi Pak? Dulu pernah tapi nggak begini. Mesti payu gitu Pak, tapi cepat hilang kadang-kadang. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Pandeglang menyatakan jika fenomena ikan naik ke daratan tidak ada kaitan dengan bencana alam. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran adanya peralihan musim dari musim panas ke musim penghujan. Kemarin sempat ada kejadian ya pada Carita, ada laporan kalau ada ikan itu naik ke darat ke pantai. Jadi setelah kami dalami, setelah kami analisa bahwa kejadian itu saya garis bawahi tidak ada kaitan erat dengan masalah bencana gitu kan. Hal itu terjadi karena memang itu fenomena alam sehubungan dengan peralihan musim dari musim kering ke musim penghujan. Pihak BPBD menghimbau kepada masyarakat terkait masa pergantian musim ini karena biasanya akan turun hujan lebat dengan disertai angin kencang. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Guna mendukung transportasi hijau dalam mengurangi emisi gas kendaraan, PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya menambah daya listrik hingga 7,5 megavolt ampere di Pulbus Bianglala Metropolitan Kecamatan Ciputa, Tangerang Selatan. Perusahaan ini merupakan salah satu operator bus Transjakarta yang telah menggunakan listrik PLN sejak September 2023 dengan daya 2,18 megavolt ampere pada 10 stasiun charging yang dapat melayani 22 unit bus listrik. Dengan adanya tambahan ini, Bianglala dapat melakukan charging 90 unit bus listrik sekaligus dengan jumlah stasiun charging sebanyak 30 unit. Melalui teknologi fast charging, proses charging bus listrik tidak akan memakan waktu lama. Kami meresmikan Energes pasang baru 7,5 ampere untuk operasional bis Transjakarta yang dipimpin oleh Bu Dirut ini luar biasa. Jadi mengoperasikan tambahan bis sebanyak 90 unit. Jadi yang akan merambat di Jakarta, melayani pasar Jakarta dari PT Bianglala sudah menggunakan bis yang menggunakan berbasis listrik. Yang sebelumnya juga sudah sebanyak 22 unit. Kita dalam rangka menurunkan polusi di pemerintah dan kita memang dianjurkan
yang setelah habis kontraknya pakai solar itu diharuskan permajaannya itu pakai bis listrik. Yang kedepannya kita masih ada 58 unit yang belum diremajakan. Mungkin kalau udah habis kontraknya baru digantikan dengan bis listrik. Selain itu, PT Biang Lala juga akan melakukan peremajaan terhadap bus-bus yang masih menggunakan bahan bakar minyak untuk dialihkan menggunakan listrik. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Dalam sepekan terakhir, sebagian wilayah di Kabupaten Lebak terjadi hujan disertai angin kencang. Peristiwa ini terjadi dampak dari peralihan musim kemarau ke musim hujan. Tingginya intensitas hujan yang disertai angin kencang menyebabkan pohon tumbang dan rusaknya ratusan rumah warga. Kepala Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lebak, Febir Rizky Pratama menghimbau warga selalu mewaspadai potensi-potensi bencana yang ditimbulkan dari masa peralihan cuaca atau pancaroba. Sendiri kita juga beberapa kali sampaikan bahwa di musim peralihan seperti sekarang ini cuaca akan terik, kemudian juga bisa tiba-tiba hujan, dan juga biasanya disertai angin kencang. Nah, ini kita tidak bisa memprediksi akan terjadi di mana, di wilayah mana, kemudian pukul berapa, tapi kebiasaan yang biasa terjadi angin kencang ini adalah di sore hari. Berdasarkan analisa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pancaroba ini terjadi pada minggu pertama bulan November karena sudah memasuki musim hujan. Untuk itu, BPBD Lebak juga berkoordinasi dengan perangkat desa hingga kecamatan. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.